Firman-Mu satu-satunya yang dapat menguatkan kami, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, dan firman itu ada di dalam hidup kami, dan kami datang menjadi murid-Mu, menjadi anak-Mu, karena di dalam Tuhan kami mengalami perubahan hidup. Di dalam Tuhan kami mengalami pembentukan di dalam karakter kami, mental kami, sikap kami, dalam seluruh perilaku kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami rindu Engkau berfirman bagi kami untuk mengajar dan mendidik kami, mengingatkan kami bagaimana kami sepatutnya sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan berfirman dan kami siap mendengar dan kami siap diperlengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata amin. Kami bersilakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kita masih tetap antusias, kita masih tetap semangat, dan sukacita untuk menyanyikan dan memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita tahu sekarang kita berada di penghujung akhir zaman ini. Kita melihat yang begitu dahsyatnya terjadinya perubahan demi perubahan.
terjadinya saudara pergeseran nilai, hal-hal yang kita ketahui dahulu, yang kita sadari tentang sesuatu, ya dalam waktu detik per detik saudara mengalami perubahan. Tapi satu hal saudara, dalam menghadapi semua perubahan yang sedang terjadi dalam era globalisasi ini, saudara, kita perlu untuk menjaga diri dan hati kita sesuai dengan firman-Nya. Amin, saudara. Supaya kita jangan sampai saudara ditenggelamkan oleh perubahan yang sedang terjadi. Ya. Supaya modernisasi, ya, terjadinya ya perubahan-perubahan tadinya kita dari negara agraris, industri, sampai kemudian sekarang menjadi negara yang mengandalkan teknologi yang begitu canggih sekali. Dan ini sudah saudara membawa perubahan di dalam gaya hidup setiap umat, setiap manusia. Maka kita katakan kasih semakin kering, semakin hilang. Ya, tidak ada lagi. Tetapi saya dan saudara akan tetap konsisten untuk menjaga kualitas spiritual kita sesuai dengan konsep kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kita akan sama-sama membaca dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat 34 mulai sampai ayat yang ke-36. Mari saudara, kami mulai jemput kita lagi berdiri. Kita akan membaca secara responsorial Lukas 21 ayat 34 mulai, dan kita berlanjut sampai 36 aja. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sama-sama berjaga dengan senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kebenaran dan supaya kamu sendiri diharapkan di Tuhan. Dan saudaraku yang berkasih, saya silakan kembali dulu apa yang dikatakan oleh Lukas pasal 21, 34, 35 ini adalah suatu peringatan bagi kita bahwa ya, sesuatu yang akan terjadi pada akhir zaman itu akan menimpa semua manusia. Jadi saudara, kalau menimpa semua manusia berarti tidak ada yang tidak akan menghadapi kondisi pada akhir zaman itu. Nah, oleh sebab itu secara istimewa kepada saya dan saudara sebagai pengikut Kristus diingatkan supaya kita menjaga diri, menjaga hati kita, supaya kita jangan jatuh di dalam jerat. Apa itu jerat, saudara? Yaitu malapetaka, yaitu kesengsaraan, yaitu penindasan yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Nah, itu sebabnya saudara, kita perlu untuk menjaga kebenaran kita sesuai dengan konsep kebenaran firman Tuhan. Menjaga diri sesuai dengan firman Tuhan. Kita melihat saudara dalam problema kehidupan manusia pada akhir zaman ini, dan 3 hal yang kita lihat sesuai dengan konteks dari Lukas pasal yang ke-21. Nah, ini menjadi satu ancaman, ini menjadi satu intimidasi ya, bagi manusia, bagi setiap orang yang bisa merusak tatanan kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama saudara dikatakan sini adalah pesta pora. Ya. Kedua, kemabukan. 3, kepentingan duniawi pada ayat 4. Dikatakan supaya jaga dirimu supaya hatimu jangan syarat. Kata syarat penuh, ya, penuh
dengan hal-hal yang bersifat pesta pora. Apa itu pesta pora? Hidup hedonisme. Ya. Hidup hedonisme. Orang banyak sekali saudara untuk melepaskan kepenatan dalam hidupnya, untuk melepaskan tekanan dalam hidupnya, ya. Dengan dalih represi, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka pesta pora, ya. Mereka melakukan hal-hal yang memuaskan dirinya sehingga dia bisa melupakan semua penderitaan, semua tekanan hidupnya. Dia saudara melakukan satu kompensasi dalam hidupnya, ya, karena dia merasa ketika dia hidup dalam kehidupan hedonisme, dia merasa dirinya berharga, dia merasa dirinya berarti, sehingga saudara banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan semua hal untuk memenuhi kebutuhan ini. Maka kemarin kita sudah belajar tentang bahayanya dalam kehidupan kerohanian orang percaya adalah cinta akan uang. Bahwa uang itu menjadi tuan yang jahat, tetapi menjadi hamba yang baik. Nah, kalau kita jadikan dia hamba, kita kan, ya. Tapi kalau dia sudah yang memimpin kita, itu membawa kita kepada ketamakan, keserakahan, ya, egois dan lain-lain sebagainya. Kita melihat sekarang orang melakukan pesta pora, hidup hedonisme, melakukan kamuflase, penipuan diri, dengan hidup memuaskan dirinya dengan kehidupan yang glamor, ya. Apakah dengan acara ya dia mengikuti kegiatan ini, mengikuti kegiatan itu, berada di tempat yang ini, pada tempat itu, dia merasa dirinya berharga. Maka nggak jarang kalau kita lihat ya, di posting sedang makan ya, di rumah makan Korea, ya di makan Jepang, lagi ini makanannya di rumah semua berada. Nah, karena dia merasa harga dirinya ada, sehingga hari ini dia pikir kemana ya, makan apa ya, seperti apa ya, acara apa ya, ya gereja bisa berubah ya, bisa. Makanya gereja juga sudah diingatkan tidak berbicara tentang makan dan minum, tapi berbicara tentang damai sejahtera, berbicara tentang kebenaran dan sejahtera dan sukacita. Dan yang kedua saudara, kemabukan. Kemabukan jadi adiksi, keterikatan. Ini kemabukan ya, ada saudara, mabuk ini, mabuk itu. Keterikatan, arti kemabukan itu sudah seperti ada satu dan adiksi, dia nggak bisa melepaskan itu. Kemanapun dia, seperti apapun dia. Kadang-kadang saudara, banyak berita-berita yang sangat-sangat ya, menyakitkan. Seorang penonton gereja, seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, ya, seorang aktivis gereja masih terikat dengan dosa seksual, percabulan, gak bisa lepas. Sudah pernah didoakan, sudah pernah putus, terulang kembali. Banyak artinya adiksi, keterikatan ini, kalau dia nggak melakukan itu, terasa hidupnya hampa. Seperti orang yang merokok, narkoba. Ada orang bilang, aku kalau nggak begini satu hari ini, kalau nggak pegang kartu, aku nggak banting kartu, aduh, sakit semua, tanganku biru. Kalau tidak meminum maka rasanya ada sesuatu yang hilang. Itu bukan jam adiktif saudara, yang mengikat dia sehingga dia nggak bisa lepas.
Ini saudara problema. Itu sebabnya kalau gereja berulang-ulang mengingatkan ini, gereja berulang-ulang melakukan untuk melepaskan ini, karena masih banyak orang yang masih terikat, ya masih ada, ya, mengalami adiksi ini, di mana ketika seseorang itu tidak bisa melepaskan dirinya dari satu kebiasaan buruk. Jadi ini bermacam-macam. Pokoknya sesuatu yang kalau dia tidak lakukan, sesuatu kalau dia tidak kerjakan, sepertinya ada yang hilang dari itu. Seperti dia merasa tidak berharga. Sepertinya dia tidak bisa melakukan sesuatu. Ini susah. Ada yang teman dilarang. Kalau lagi mengajar di kelas, nggak boleh merokok. Ya, lagi mengajar di kelas, nggak boleh merokok. Kalau di kantor dikasih satu ruangan, tapi dia bilang, "Pak, saya bisa tidak merokok, tetapi saya akan duduk saja di kelas. Kenapa? Kalau saya tidak merokok, nggak terbuka otak saya tidak bisa mengajar, nggak ngerti. Jadi bodoh saya." Karena gitu, dia terikat. Pakaian bisa menjadi bisa. Kalau dia nggak pakai baju baru, satu pintu atau satu bulan, badannya sakit semuanya. Terikat, keterikatan menjadi cat adiktif. Rasanya, ya, dia tidak memiliki sesuatu kalau dia tidak melakukannya. Dan yang ketiga, saudara, ini kepentingan duniawi. Ya, kepentingan duniawi. Kesibukan dalam aktivitas duniawi. Ya, saya pernah mengalami ini, sehingga selalu menjadi seorang hamba Tuhan maha hadir. Ada kegiatan yang hadir, ada kegiatan yang hadir. Sampai pernah saya, ya, menjabat di dalam organisasi kelompok itu, persaudaraan, ya. Untuk Kota Medan saya ketuanya, untuk Sumatera Utara saya ketuanya. Ada teman-teman, kamu gimana? Semua, ya kalian yang pilih. Nah, saya kemarin, kesana kemarin, capek. Sepertinya kegiatan rohani adalah itu kepentingan duniawi. Nah, untuk saudara, kita dalam pemuridan ini konsentrasinya adalah kepada jiwa. Apakah dampaknya terhadap pertumbuhan jiwa? Ada orang, saudara, bekerja dari pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Dia tidak mengenal waktu untuk mendapatkan uang. Habis-habisan dia tidak dapat uang. Dan satu ketika dia akan mengalami perubahan. Kalau di awal dia tidak peduli dengan kesehatannya, dia tidak peduli dengan keberadaan imamnya. Yang penting dia kerja, yang penting dia produktif, yang penting dia aktif dan banyak program. Tapi di titik tertentu dia akan mengalami perubahan. Dia tidak peduli berapa uang yang habis, pokoknya yang penting sehat, pokoknya yang penting saya tenang, damai sejahtera. Ketika dia sudah tidak berdaya, ada banyak itu. Saya punya rekan kerja yang kurang di satu yayasan, tapi beliau sudah senior, sekarang dengan orang tua saya. Jadi boleh dibilang bapak kami di tempat itu, tapi dalam satu yayasan.
Dia kemana-mana bawa tas. Sekali saya tanya, Pak, isi tas Bapak itu apa? Lama kali kok pertanyaan. Rupanya di tas yang itu, dia nggak ngaji dari sini. Cuma satu Alkitab. Masa Alkitab. Inilah sekarang senjata saya. Inilah sekarang kekuatan saya yang memampukan saya sampai hari ini bisa berdiri tegak seperti ini. Bahkan saya semangat dengan kalian yang masih muda-muda ini. Kalian kan anak-anak saya, semangat. Lalu dia bilang, dia mulai cerita, kebetulannya seorang purnawirawan dengan pangkat kolonel purnawirawan. Dia bilang, dulu ngobrol, ini apa yang gak bisa selesaikan, apa yang gak bisa menyelesaikan. Kalaupun aku berada di rumah 1 jam, udah hebat itu. Kemana-mana aja. Itu rumah bukan urusan aku, tapi urusan istri. Anak mau sekolah apa? Mau sekolah mana? Tapi setelah mereka dewasa kuliah, 3 anak saya, 3 berantakan. Baru saya tersadar. Sampai terakhir, anak saya yang satu-satunya laki-laki, dia bilang, Pak, aku nggak bisa masuk akademi karena pokoknya aku jadi dulu mereka kami, pokoknya aku oke. Jadi ikut testing, di tengah jalan kalah, kata bapaknya ini, wah, jadi ada kawannya, jadi udah masuk, ditempatkan kendali terpencil, udah jangan jadi, ganti SK-nya. Nah, di Medan, jadi apa? Ini jadi TK, oke, jadi TK, mampu aku, siap, uang banyak apa segala macam hubungan. Tapi satu kali, ketika dia melaksanakan tugas, dia jatuh dari motornya, bawa ke rumah sakit, mati. Setelah melihat dia sudah mati, baru menetes air mataku. Tapi menetes air mataku bukan karena sedih, karena tak bisa dia kehidupan lagi. Semua masalah-masalah kita bisa selesai, tapi itu nggak bisa kehidupan. Baru disitu aku melihat ini seperti ada Tuhan. Baru aku menjerit apa di sini. Nah setelah itu, daripada aku lari ke sana kemari, aku berlari ke kaki Tuhan dan datang ke Tuhan. Nah kalau dulu dia tidak peduli sama sekali, tapi sekarang ada pun urusan yang lain, ada pun panggilan yang lain, tapi sepanjang kalau dia menyangkut ada kegiatan yang hal-hal yang rohani, dia tidak akan tinggalkan. Ada telepon begini, oh ini lagi tugas pelayanan, kita lagi sharing di gereja, kita lagi ada, dia abaikan semuanya. Nah terjadi suatu perubahan pergeseran pada saat titik tertentu, oleh karena kekecewaan, oleh karena kemarahan, oleh karena problema itu sudah sedemikian besarnya menimpa dia. Ada. Nah inilah sekarang yang sedang terjadi. Itulah problema manusia pada akhir zaman ini. Oleh karena ambisinya, oleh karena ingin mencapai hal-hal yang bersifat kedagingan, banyak orang melakukan segala hal tanpa memperdulikan kasih, tanpa memperdulikan sesamanya, bahkan sudah mengabaikan keberadaan penguasa tunggal yang namanya Tuhan di dalam hidupnya. Jadi saudara, kita baca saat itu. Kita baca 3 ayat. Pesta orang, kemabukan dan keinginan dunia ini menjadi pengalaman utama bagi manusia untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, membuat orang terlena atau teralihkan dari arti serta tujuan hidup mereka
sebagai ciptaan yang paling mulia, namun terputus hubungan dengan Tuhan. Nah, saudara, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan Tuhan menciptakan kita punya arti dan punya tujuan. Tetapi saudara, karena hati, pikiran manusia telah dirusak oleh situasi dan kondisi, maka saudara, terjadilah penguasaan oleh pesta peraduan pikiran duniawi, sehingga terjadinya pergeseran tadi. Kita tidak mengalami perjumpaan dari dengan Tuhan. Kalau kita ibadah seperti biasa. Kalau kita berdoa seperti biasa. Kalau kita saudara ada di persekutuan, hanya kepuasan daging. Orang buat komsel, hanya keinginan duniawi, kepuasan daging. Kami begini, kami begitu, kami begitu. Tapi sekarang saudara, mari kita mengalami satu perubahan, bahwa ibadah yang sesungguhnya, di mana saya saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan akibat dari perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami perubahan. Amin. Dan itu terjadi bukan hanya satu kali peristiwa, tetapi saat kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Kemudian saudara ada sharing, ketika kita bernyanyi, ya, itu sebabnya saudara kasih dalam Yesus. Kita harus mengerti arti dan tujuan Tuhan memilih kita menjadi umatnya. Karena Tuhan mau terus menerus kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita dikatakan up, in, out. Hubungan kita intim dengan Tuhan, dan saudara berdampak kepada diri kita, Tuhan kita, dan inilah yang kita saksikan keluar, out. Amin saudara. Nah, berikut ini proses peristiwanya, di mana yang menjadi pemicu atau perangsang tadi adalah orang, kedua barang, dan ketiga situasi. Itu yang menyerang di alam pikiran kita. Dia mulai sudah, ya, dari pikiran kita masuk ke dalam perbenaran hati kita. Nah, jadi orang dan barang seperti itu saudara, itu berusaha untuk mengurangi, bahkan menghilangkan perasaan, ya, sakit atau lain sebagainya. Itu ada di pesta pora, alkohol, seks, narkoba, makanan, game, marah, banyak, apalagi game. Itu adiksi yang paling berbahaya sekarang. Gadget, ya kan? Bangun pagi-pagi langsung megang gadget. Sebelum tidur, gadget. Itu udah kecanduan, ya kan? Kalau kita pergi kemana-mana itu tinggal gelisahnya bukan main, ya kan? Pasti itu kencan sekarang. Nah, itu bisa merusak, itu bisa berubah, bisa berubah, ya. Karena saya juga memakai untuk menyimpan materi khotbah saya dan sebagainya. Amin ya. Nah, jadi mempengaruhi dalam pikiran kita, dan akhirnya ini tersimpan di bawah alam sadar kita, menjadi perbendaharaan hati kita, dari memori. Dan inilah saudara yang disebut di sistem memori otak. Jadi pengaruh dari luar mempengaruhi ke dalam alam pikiran kita, dan alam pikiran kita tersimpan di hati kita, di bawah alam sadar kita. Sehingga ekspresi kita, apa yang sesuatu adalah cerminan kondisi sesuatu yang tersimpan di bawah alam sadar kita. Maka saudara, waktu kita sharing kemarin, ada orang sudah bertahun-tahun sebenarnya dia mengalami masalah, tapi dia nggak sadar kalau dia sedang dalam masalah. Enggak, aku bingung nggak ada begini. Mungkin kau enggak, aku ini juga. Tapi begitu udah sharing, dia nangis dan berteriak. Dia bilang, dia benar Pak, selama ini aku kayak robot Pak, kayak pelayan. Saya tidak pernah memanage diri saya, tapi hidup saya dimanage oleh Papa saya, Mama saya.
oleh orang tertentu dan sebagainya. Jadi aku pikir manusia robot, kiri kanan. Nah, tapi selama sekian puluh tahun dia menikmati, dia jalani, dan ternyata satu masalah. Nah, kita juga banyak. Makanya kemarin, kenapa lagi dikorek-korek? Kenapa begini? Kenapa begitu? Nah, karena sekarang ini ternyata segala sesuatu yang masih tersimpan di alam badan kita, itulah yang mempengaruhi kejiwaan kita. Kenapa kita menjadi orang yang emosional, yang spontanitas, yang temperamental? Masuk dulu, jangan main sama aku ini. Ternyata saudara, ada banyak luka, kepahitan, penyakit yang tersimpan di alam sadar kita. Bila mana ada satu rangsangan tertentu, dia akan meledak keluar. Jadi saudara, ini yang kita katakan, jaga dirimu, jaga hatimu, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, saya tidak akan berbicara panjang tentang ini, karena saya juga tidak ahli. Saya juga hanya menyampaikan beberapa hal yang penyebab dan proses terjadinya, ya, mengapa Alkitab mengajar kita untuk menjaga, karena banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kita sebagai manusia, karena kita diciptakan di dunia, kita diciptakan di alam bebas, dan ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kita, itu mempengaruhi. Maka firman-Nya diberikan kepada kita supaya kita terbentuk dengan baik. Amin, saudara ya. Nah, berikut ya, dari penjelasan sedikit ya, ini pikiran yang sadar. Ya, kalau kita baca Roma 2:15 dan 17, kira-kira demikian. Kita baca 3 poinnya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Karena kita heran kan, orang itu kalau nasihatin orang, kalau khotbah, kudus sekali, suci sekali, tapi kenyataan kelakuannya seperti ini. Dia tahunya cuma protes orang, dia tahunya cuma kritik orang, dia tahunya cuma koreksi orang lain. Padahal dia tidak mau begini, seperti. Padahal dia melakukan itu. Kira-kira itu. Jadi Rasul Paulus kan itu, dia benci dengan ketidakadilan, tapi dia melakukan ketidakadilan. Dia benci dengan dosa perkelahian, tapi dia suka berkelahi. Dia benci dengan ini, dia tidak suka. Ternyata sekarang bahwa sadar tidak sadar ada kekuatan di mana dosa yang ada di dalam dia itu yang mempengaruhi kelakuan dia. Nah, ini yang mau dicabut. Makanya sampai ke akarnya, hati dan pikiran kita, diri kita harus dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan sampai dicabut. Seperti apa kita lakukan ketika kita retreat encounter, ya kan? Dan itu saudara permulaan, tapi retreat encounter berikutnya harus kita lakukan terus menerus. Amin. Nah, jadi bukan satu kali, bukan satu peristiwa selesai. Oh, aku sudah dilepaskan. Oh, aku sudah pernah didoakan. Oh, dulu aku KKR di lapangan Merdeka, waktu KKR di gedung olahraga dan sebagainya. Ada apa dari Amerika yang mendoakan aku. Aku sudah beribadah di gereja X, gereja B. Oh, di gereja itu begini, di gereja itu. Tidak melepaskan saudara. Tapi secara pribadi, saya dan saudara membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan bukti dari perjumpaan itu adalah perubahan hidup. Amin. Perubahan. Maka dikatakan perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi satu perubahan. Jadi kualitas kita bukan ditentukan oleh statement kita, tetapi sesuatu bukti. Ya. Nah, inilah bahayanya tadi, adiksi tadi, bahwa itu terjadi di dalam kita. Oke, berikut
Kita lihat langkah-langkah yang harus kita ambil. Apakah yang harus kita lakukan? Tindakan apakah yang harus kita perbuat supaya kita bisa menjaga diri kita dan hati kita? Nah, yang pertama saudara, kita harus mengetahui kondisi hati kita. Amin. Kita diagnosa seperti apakah hati kita. Dalam firman Tuhan, saudara, itu kita belajar tentang hati. Ada tanah di pinggir jalan, ada tanah berbatu, ada tanah bersemakuri, ada tanah yang pahit. Amin ya. Ada 4. Itu tertulis di mana? Mengenai, ada yang bisa baca tentang menabur ini? Ada yang bantu bisa? Perumpamaan tentang menabur ini? Bisa? Lalu ya saya berharap ada orang muda yang seperti ini. Bisa baca? Ya betul. Coba tunjukkan ya. Lukas 8 ayat 4. Ketika seorang banyak berbondong-bondong datang dari orang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu tadi di pinggir jalan, sekarang tanah yang berbatu ada 2. Nah setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Tanah yang bersemakuri. Dan semak itu tumbuh dan bersama-sama dengan dan mengempitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik. Dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Ya. apakah mas perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, Sampai situ aja Bu. Sampai situ aja. Ya, kembali ke saya. Nah, jadi saudara, dari kutipan tadi kita melihat ada 4 jenis tanah. Tanah adalah berbicara tentang hati, di mana benih atau firman Tuhan itu ditabur. Yang pertama saudara, tanah di pinggir jalan, 2 tanah berbatu, 3 tanah bersemakuri, 4 tanah yang baik. Nah, kita bisa mengenal kita melalui tolak ukur yang disampaikan oleh firman Tuhan. Apakah saya tanah pinggir jalan? Apakah saya tanah berbatu? Apakah tanah bersemakuri? Apakah saya tanah yang baik? Karena ternyata saudara, masih banyak orang Kristen yang tidak percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ada yang bilang Alkitab ini bukan firman Tuhan, tapi berisi firman Tuhan. Sebagian firman Tuhan, sebagian tidak. Dan jadi ada yang diterima, ada yang ditolak. Bahkan ada yang meremehkan sama sekali dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita melihat ini, ada yang salah dan juga. Mungkin saat ini saya ada tanah di pinggir jalan. Ketika saya tanah di pinggir jalan, apa yang harus saya lakukan? Ketika saya sebagai orang tanah yang berbatu, di mana hati saya hanya menerima firman di pikiran sadar, tapi tidak masuk sampai ke hati. Dia hanya sebagai knowledge, sebagai pengetahuan semata.
Selesai. Nah, ketika kita mengevaluasi diri, kita melihat siapa kita sesungguhnya, kita akan memiliki langkah-langkah untuk memperbaiki atau untuk membenahi diri. Amin. Ya. Firman Tuhan mengoreksi kita, ternyata selama ini saya belum sembuh lagi. Terbukti, aku datang gereja nangis, habis pulang belum lagi keluar pintu udah bertambah sudah ini segala macam, udah lupa, apalagi sampai rumah dan lain-lain sebagainya. Nah, sampai kita mencapai poin yang keempat, tanah yang baik. Itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi saudara, ada nyanyi yang berkata, selidiki, lihat, selidiki aku, lihat hatiku. Berikut yang kedua, temukan komunitas yang saling mengasihi. Saudara, komunitas yang saling mengasihi, kita sudah diajar. Jadilah komunitas yang saling mengasihi, bukan komunitas yang saling menghukum, menjustis. Kenapa kayak gitu? Kamu tak beres, kamu begini. Kita hanya melihat serumah di mata orang, sementara baik di mata kita. Tetapi kalau orang sudah masuk dalam kompak, komunitas sepakat, kalau kita sudah masuk dalam komunitas agape, kalau kita sudah masuk dalam komunitas yang saling mengasihi, maka saudara, serumah yang ada dalam pikiran saudara tadi yang negatif, itu bisa dikeluarkan tanpa saling melukai. Amin. Jadi saya kita, ketika kita melihat kekurangan kelemahan seseorang, ketika kita tahu pelanggarannya, ketika kita tahu dosanya, kita bukan menghakimi, tapi menolong dia untuk bisa lepas, mengasihi dia, berdoa buat dia. Ini komunitas agape. Amin. Inilah komunitas sepakat tadi. Inilah sistem yang kita bangun dalam pemuritan. Bukan mencatat dosa orang, bukan mengkepoi pelanggaran orang, tapi dalam komunitas agape kita mendapatkan satu solusi bersama-sama dengan sahabat-sahabat rohani kita. Amin. Amin. Dan kita tahu teguran ataupun sesuatu yang disampaikan kepada kita tidak didasari oleh kebencian kepada, tapi karena kasih. Sehingga kita mulai dengan memakai bahasa-bahasa persahabatan. Jadi kan kalau di kompak itu nggak ada kata suka, nggak ada kata suka. Tapi kita berani, tapi karena kasih, tetap menjaga etika, sopan santun dan sebagainya. Amin. Bapak Ibu yang bergabung kompak ketika saudara ingin membangun kompak lagi, dan ketika saudara bersaksi, pakailah bahasa komunikasi kita yang komunikatif, komunikasi yang merangkul, bukan komunikasi yang menjatuh satu dengan yang lain, tapi mengasihi, sehingga kita tidak saling melukai dan kita tidak takut untuk terbuka. Kenapa saudara? Ketika kita membicarakan sesuatu, kita sering masih ada yang marah, ada yang ribut, karena masih ada yang tersimpan di bawah tanah. Itu biasa terjadi. Kadang-kadang begini saudara kita, nanti minggu depan kita pertemuan ya, nanti tolong ya berdarah supaya bertanggungjawabkan atau membacakan laporannya ya. Dan bikin mahal bedanya. Wah kan responnya negatif kan. Ada di uangnya ya, sangat terlebih ya. Kita nggak bilang begitu. Biasanya, tapi kalau tidak ada sesuatu
Ya, besok kita akan baca. Ya, besok saya akan print, saya akan bagikan. Itu contoh. Kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita masuk dalam kompa, saya tidak suka. Saya juga punya bapak rohani. Ketika saya mengalami sesuatu tekanan, saya akan berbicara dengan bapak saya. Dan saya tahu enggak. Saya takut enggak. Kenapa? Saya tahu beliau akan memberikan satu jalan keluar solusi bagi saya tanpa melukai saya. Amin. Umpama contoh, bisa benar bisa tidak. Saya cerita sama bapak rohani saya. Kenapa? Saya sekarang sudah marah itu, sudah nggak enak hati. Saya sudah marah di depan, saya nggak mau khotbah itu. Hati saya sudah rusak. Kenapa? Saya baru berantem sama istri saya. Beri saya yang marah. Baru berantem. Saya nggak tahan kata-kata dia ini. Nah, karena dia bapak rohani, dia pasti nggak jadi. Udah Pak, ceraikan aja. Nggak mungkin ya kan? Udah Pak, tinggalkan aja. Makanya bapak udah salah diri istri bapak. Nggak gitu. Paling dia bilang, bapak udah sadar udah ada kesalahan bapak. Bapak mungkin dulu, bapak saya yang dicekal. Dia tidak peduli sama istri saya. Saya yang dicekal. Bapak begini. Udah, apa mau saya doain apa ya? Makanya bapak jangan seperti itu. Harus begini, harus sepakat dengan itu. Baru saya beserta. Contoh, ya kan? Bisa benar, bisa tidak. Bahkan kami suami istri pernah juga ditegur bersama-sama. Makanya Pak harus sepakat. Sesuatu yang sudah diputuskan bersama, sepakat, sudah jalani. Apapun risikonya, konsekuensinya. Begitu. Nah, ketika dia menegur saya, walaupun dengan tekanan intonasi yang tegas yang kuat, saya tahu dia mengasihi saya. Amin, saudara. Saya tahu dia. Saya nggak emosi. Saya jelas juga terus. Karena tadi banyak orang, situasi, ini semua mempengaruhi. Kalau saya tidak punya bapak rohani, kalau saya tidak punya sahabat rohani, kalau saya tidak punya kompak, maka itu akan terpendam di hati saya. Dan itu akan menjadi bom waktu. Itu akan meledak saat ketika. Dan ini akan menjadi berita besar dan berita yang memalukan. Itulah perlunya kita. Poin yang kedua ini memiliki komunitas agape. Amin. Amin. Jadi saudara, ada kita ini apalagi kemarin DHCM, ini sudah kerajaan, sekarang kita konten, bulan depan apa lagi itu lagi ini saudara. Dan saudara tahu, sebelum kita mengenai saya dulu disalibkan. Ayah, siap. Apa siap begini, siap. Apa siap begini, siap. Amin. Nah, jadi begitu hatinya. Mari kita masuk dalam komunitas agape, komunitas yang saling mengasihi, di mana kita bisa saling sharing. Nah, itulah perbedaannya. Komunitas saya yang dulu dengan sekarang. Kalau dulu yang penting kumpul rame-rame, ada cara makan, sedang kurang, sharing dengan Tuhan sebagai pengetahuan, tapi tidak ada pengalaman. Tapi ada kesaksian yang dahsyat. Bapak Ibu, setelah saya berkompak luar biasa, rumah tangga saya dipulihkan. Tadinya saya dengan suami itu seperti singa dengan harimau. Kalau ketemu pasti berantak, begitu. Ngomongnya nggak pernah nyambung. Paling-paling bisa tersenyum ketika ada orang. Ya, umpama contoh, bisa benar, bisa tidak. Nah, habis itu, setelah saya ikut ini, saya mengalami kemudian, habis sekarang sudah boleh kembali. Kalau tadi kami mau, manajemen keuangan kami hancur-hancuran. Tapi sekarang begitu, setelah mengikuti GE,
setelah mengikuti ini semuanya bisa tercover dengan baik sekarang mulai kuliah. Oh tadinya saya punya paradigma yang salah. Saya kalau melihat orang selalu memiliki pandangan yang negatif, salah. Kalau saya belum ditegur, saya dinasihati, pasti saya berontak. Saya tidak mau disalahkan. Saya tidak siap terima. Tapi puji Tuhan setelah ini hati saya dilembutkan oleh Tuhan sehingga terjadi satu perubahan. Begitu, amin. Itu. Jangan saya bersaksi. Dan setelah saya ikut QA, saya jadi pokok di sana. Bukan itu. Saya jadi pemimpin di sana. Bukan itu. Tetapi ada satu dampak perubahan bagi kita dan kita bisa membawa perubahan bagi orang lain. Amin. Jadi kata kunci adalah perubahan. Amin. Berjumpa dengan Tuhan terjadi perubahan. Itulah ibadah. Itu ibadah saudara. Ibadah itu apa? Bertemu dengan Tuhan dan terjadi perubahan. Saya pulih, saya menang. Haleluya. Itulah ibadah saudara. Di mana itu bisa terjadi? Lewat nyanyian, lewat pujian, lewat mendengar firman Tuhan, lewat berdoa. Terjadi saudara. Jadi bukan hanya sekedar rutinitas. Yang ketiga saudara, masuk itu langsung pembaharuan hati dan pikiran. Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Artinya saudara ada satu tindakan, tindakan, ada satu komitmen. Jadi saudara, kita minta Tuhan kasih keberanian untuk bertindak taat kepada Tuhan. Tuhan ajar aku supaya teguh dalam pendirian dan sikapku taat kepada Tuhan. Amin. Seperti itu. Haleluya. Kemarin ada teman kita, Pak Sinambela, saya sudah keluar dari gereja ini. Sekarang saya bikin sinode seperti ini. Ya, dia baik sama saya. Dia sangat dekat dengan kita ini. Dan bilang, oh Pak, saya akan keluar dari sinode saya. Kalau pemimpin pusat itu datang ke tempat umum, dia magang, dia menentukan GKM dari atas. Dia datang dan banyak. Itu dulu saya lihatkan lagi. Dia datang ditentukan saya lihatkan lagi sampai 3 kali. Barulah saya bilang, kalau hal-hal yang lain tidak, kita harus belajar setia, amin. Apalagi sama Tuhan, amin. Jadi ada satu tindakan pembaharuan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Pegang saudara. Kalau kita mau mengalami, ya, cara kita menjaga hati dan pikiran kita, maka firman Tuhan, jangan lagi. Jadi pikiran kita ubah, sehingga perbendaharaan hati kita, ya, memori di bawah alam sadar kita itu menjadi harta karun yang luar biasa. Maka kalau ini kita jaga, harta karun ini nanti akan keluar ketika kita ngomong, ketika kita mengigau, ya kan? Yang keluar dari perbendaharaan kita itu apa? Oh, gitu. Oh, Tuhan. Ya kan? Ada orang sakit kepalanya, kamu, oh mana ya kepalanya, opung, kayak di katakan hari mau ke kampungnya, opungnya dipanggil, tolong kamu opung, karena hari mau ke panggil opungnya, ya saya manggil Tuhan, amin, Yesus. Terjadi keting beliau, ya berseru kepada Tuhan. Karena itu yang ada di hati dia. Tapi yang manggil opung, perbedaan hatinya ada opung, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Nah, maka sedang ubahlah perbedaan hati kita, memori alam sadar kita. Bagaimana caranya? Biarlah perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam dalam hati kita. Sehingga kita tidak mengeluarkan gosip, sehingga kita tidak mengeluarkan agitasi menghasut orang lain, sehingga kita tidak mengeluarkan propaganda,
ya, untuk mempengaruhi orang lain, tetapi yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Kristus. Luar biasa kasih kita. Demikian saudara firman Tuhan bagi kita hari ini. Itu sebabnya di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Kita akan makan, kita akan terima ini sebagai tanda bukti bahwa Yesus Kristus telah mati bagi saya dan saudara. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpulang tangan dipatahkannya, dia berjanji baginya, segera
Dunia tak punya akan dipadamkannya. Dia tak jadikan terang untuk dunia. Dunia terlihat akan dipadamkannya. Jangan jadikan kita untuk lebih berharga. Dunia Tuhan yang menjaga, yang memelihara hatimu, dirimu, biarlah semua berpegangan. Hatimu adalah kata-kata daripada Tuhan, yaitu firman-Nya yang itu adalah seluruh apa yang diperintahkan bagimu. Itulah yang tersimpan di bawah alam sadarmu, yang satu pada satu ketika yang akan terpaksa dari kehidupan oleh kasih dan anugerah Tuhan. Haleluya dan haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memandangkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah memberkati sekaliannya hari ini sampai pada Maranatha, Kristus datang kali kedua menjemput gereja dan sari-sarinya. Diberkati kita sekaliannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Maranatha. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita sekalian.